Gubernur Indonesia Eskop Mas Mantap sebagai pemimpin 2. Kemudian Bernadetta Gindu yang akan seminar proposal hari ini. Seperti biasa, untuk semua proposal akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah presentasi. Saya berikan waktu 15 menit, Pak. Coba ya, 15 menit untuk presentasi. Berikutnya akan ada tanya jawab dari pembimbing dan pembimbing. Kira-kira mau ada yang diklarifikasi dari PPT atau dari proposal kami? Ada yang mau diklarifikasi? Mungkin ada perbaikan, ada yang berbeda dengan yang kamu tampilkan sekarang misalnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dimulai berdoa dan melakukan presentasi. Baik, terima kasih Pak Sohibul yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat penyertaannya kita boleh berkumpul bersama di ruangan ini dengan keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Elvi Juliansa MSI MK selaku penguji saya, dan Bapak Sohibul SKM MKM selaku dosen pembimbing 1, dan Ibu Nurul Khairunisa SKM NS MK selaku dosen pembimbing 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penyuluhan Pencegahan Anemia terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Latar belakang dalam penelitian ini, anemia merupakan masalah kesehatan utama yang terjadi di masyarakat dan sering dijumpai di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Anemia sering terjadi pada remaja perempuan dibandingkan dengan remaja laki-laki. Anemia remaja di negara berkembang. Menurut WHO tahun 2018, 53,7%. Menurut Riskesdas tahun 2018, anemia pada remaja putri berjumlah 27,2%. Menurut Kalbar tahun 2017, kasus anemia pada remaja putri berjumlah 18,30% dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 23,8%. Menurut data Dinkes, kejadian anemia pada remaja putri terbanyak berada di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian berjumlah 23 kasus. Dan harapkan kepada siswi SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang bebas dari anemia dan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Kenyataannya, pengetahuan dan sikap remaja putri tentang anemia dan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah masih sangat kurang. Pernyataan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merumuskan pernyataan penelitian yaitu apakah ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Tujuan penelitian. Tujuan umum, mengetahui pengaruh penyuluhan pencegahan anemia terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Tujuan khusus, mengetahui pengaruh penyuluhan pencegahan anemia terhadap pengetahuan remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Mengetahui pengaruh penyuluhan pencegahan anemia terhadap sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh penyuluhan pencegahan anemia terhadap pengetahuan remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Ada pengaruh penyuluhan pencegahan anemia terhadap sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Manfaat penelitian. Bentuk penerapan ilmu kesehatan masyarakat khususnya dalam peminatan promosi kesehatan yang berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan
Gambaran perbedaan pengetahuan tentang anemia sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan pada remaja putri di SMUN kelas 11 dan kelas 12. Yuni Sapitri tahun 2022. Analisis pengetahuan remaja putri mengenai anemia sebelum dan sesudah penyuluhan. Sri Mularsi tahun 2007. Hubungan pengetahuan remaja putri tentang anemia dengan perilaku pencegahan anemia pada saat menstruasi di SMK Nusa Bakti Kota Semarang. Safira Duyana Fitriani, Risa Umama, Dada Rosama, Mamat Rahmat, Dwi Pramintaro pada tahun 2019. Penyuluhan anemia gizi dengan media motoin video terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri. Adapun persamaan dalam penelitian tersebut variabel bebasnya penyuluhan, variabel terikatnya pengetahuan dan sikap. Kesamaan lainnya berupa penelitian yang dilakukan pada remaja putri. Perbedaan berupa desain penelitian dan jumlah kelompok pelakuan. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada anemia, yang kedua remaja, yang ketiga konsumsi zat besi, yang keempat pencegahan anemia, yang kelima penyuluhan, yang keenam pengetahuan, yang ketujuh sikap, dan yang kedelapan kerangka teori. Kerangka teori dalam penelitian ini stimulus atau pesan, penyuluhan tentang anemia, organisme atau penerima, siswi SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang, respon atau efek, pengetahuan dan sikap. Bab 3 metode penelitian. Kerangka proses variabel pengetahuan remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Definisi operasional variabel bebas penyuluhan pencegahan anemia. Definisi operasional penyampaian informasi kesehatan tentang pencegahan anemia yang dilakukan kepada remaja putri. Alat ukur satuan acara penyuluhan. Hasil ukur respon memahami tentang pencegahan anemia. Skala ukur nominal. Variabel terikat pengetahuan. Definisi operasionalnya suatu pemahaman remaja putri terkait anemia, resiko, dampak, dan pencegahan anemia. Alat ukur kuesioner pengetahuan yang berisi 10 pertanyaan. Hasil ukur pretest kurang baik jika skor kurang dari nilai min atau median, baik jika skor besar dari nilai min atau median. Post test kurang baik jika skor kurang dari nilai min atau median, baik jika skor nilai min atau jika skor besar dari nilai min atau median. Skala ukur interval. Variabel terikat sikap. Definisi operasional tanggapan responden terhadap anemia. Alat ukur kuesioner sikap yang berisi 10 pertanyaan. Hasil ukur negatif jika skor kurang dari nilai min atau median, positif jika besar dari nilai min atau median. Proses negatif jika skor kurang dari nilai min atau median, positif jika besar dari nilai min atau median. Skala ukur interval. Desain penelitian. Desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pre-eksperimental design dengan bentuk one-group pretest post-test design. Populasi 30 orang, sampel 30 orang. Jumlah populasi pada penelitian ini relatif kecil karena semua anggota populasi dijadikan sampel
beri kesempatan kepada mahasiswa di belakang, barangkali ada yang memberi masukan ataupun menanyakan atau mengklarifikasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Deta. Silakan, mahasiswa. Ya, silakan. Kasih masukan, kalau enggak jangan sampai kemasukan saja. Next. Nah, ada tanya enggak? Enggak ada. Kalau gitu langsung ke penguji ya. Silakan Pak untuk memberikan masukan ataupun ya arahan. Terima kasih Pak Sohibun yang saya hormati, Pak Sohibun SKM MKM, kemudian Ibu Nurul Khairunisa SKM MKM dan yang berbahagia ya oponen ya yang hadir pada saat ini ya. Kemudian yang berbahagia saudari Bernadetta Gendu ya, yang hari ini sudah melaksanakan seminar proposal skripsi ya. Ya, jadi proposal skripsi ini adalah sebagai kerangka acuan ya ketika nanti Anda melakukan penelitian. Jadi perbedaan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sangat tergantung pada proposalnya ya. Nah, dalam penelitian kualitatif itu bisa saja berubah di tengah jalan ya, karena disesuaikan dengan informasi data yang didapatkan di lapangan. Tapi itu berbeda dengan penelitian kuantitatif ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini proposal itu dijadikan sebagai pedoman ya dalam melakukan penelitian ya. Oleh sebab itu sebelum Anda melakukan penelitian maka dibenahi dulu ya proposalnya ini supaya dia lebih terarah ya terkait dengan data terutama yang Anda dapatkan dalam melakukan penelitian. Ya, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah instrumen pengumpulan data ya. Jadi data yang Anda dapatkan diuji ya dalam penelitian ini. Baik, dalam penelitian ini saya mau ya ada yang mau saya tanyakan nih. Yang pertama tata tulis dulu ya. Tata tulis pada halaman 1 ya. Jadi sebaiknya dalam misalnya anemia defisiensi besi ya. Jadi di situ Purwerawati tahun-tahunnya baru dalam itu masih dalam satu kurung ya yang dipisah gitu ya. Nah ini yang pertama tata tulisnya ya. Ini ada kecurangan dalam tata tulis. Kemudian di dalam menulis latar belakang itu ya memang seperti piramida terbalik ya. Jadi dimulai dari konsep kesehatan atau baru Anda masuk ke anemia kan gitu ya. Kemudian baru masuk prevalensinya ya, prevalensinya. Kemudian baru yang prevalensi di dunia masuk di Indonesia ya. Kemudian masuk Kalimantan Barat, kemudian nanti baru yang Kabupaten Sintang dan wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian ya. Nah, di situ karena salah satu diantaranya adalah SMA Nusantara Indah ini adalah wilayah kerja dari Puskesmas Sungai Durian ya. Kemudian itu yang terkait latar belakang. Di dalam berdasarkan uraian halaman 5 ya, berdasarkan uraian latar belakang dikemukakan terlalu meneliti pengaruh penyembuhan tentang pencegahan. Nah, seharusnya paling tidak ini ada kesamaan ya. Jadi judul dengan yang akan Anda teliti. Ya, pengaruh penyembuhan tentang pencegahan. Sini pengaruh penyembuhan pencegahan kan. Nah, sebaiknya mengikuti judul yang Anda ingin teliti. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pernyataan masalah ya. Pernyataan masalahnya ini tidak usah lagi masukkan teori ya.
idealnya pernyataan masalah itu kan ada the sign dan the solen, ya, ada harapan, ada kenyataannya, ya. Nah, kenyataan itu nanti datanya. Nah, misalnya Anda survei awal, ya, ketika Anda melakukan penelitian, pengetahuan mereka itu bagaimana kan? Dari 10 orang misalnya, atau berapa orang yang Anda ambil, pengetahuan berapa persen pengetahuan yang baik dan kurang berapa, kan begitu. Nah, itu yang Anda tampilkan seharusnya di dalam pernyataan masalah. Yang harapannya, desainnya adalah terkait dengan sekarang ini kan sebenarnya untuk mengakses, kan ini umumnya adalah pola makan, ya, anemia pada remaja putri ini kan rematri, ya, pada remaja putri ini seharusnya asupan makannya mudah diakses, kan mudah didapatkan di mana kan, ya, terkait dengan protein dan lemak kan, ya. Ini kan mudah didapatkan, tapi kenyataannya kan banyak yang masih menderita anemia, kan begitu pada rematri ini, ya. Jadi ini perlu paling tidak hanya 2 paragraf saja lah. Yang pertama itu terkait dengan desainnya, harapannya apa, kan gitu, ya, kenyataannya apa, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Di situ dibuat pertanyaan penelitian, nah begitu, ya. Ya, harapannya seperti ini, kenyataan begini, perbedaan antara harapan dan kenyataan, maka disitulah ditemukan masalah. Masalah itu baru Anda teliti, kan begitu. Nah, begitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pertanyaan penelitian. Jadi jangan Anda buat pertanyaan apakah ada pengaruh, ya. Jadi nanti jawabannya ada tidak ada, antara ada dan tiada, kan begitu, ya. Ya, misalnya apakah pengaruh penyuluhan. Nah, nanti rentetannya kan banyak kalau ada pengaruh, apakah pengaruh penyuluhan ini. Tapi kalau misalnya apakah ada, jawabannya antara ada dan tiada, bisa ada, bisa tidak ada, kan begitu, ya. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaan penelitian, ya. Ya, nanti pasti jawabannya dia ada tiada, karena yang ditanyakan ya apakah ada, kan gitu, ya. Jadi apakah pengaruh, ada pengaruhnya enggak, kan apa yang mengaruh ini, kan gitu, ya. Nah, kemudian di dalam berikutnya kita masuk pada tujuan penelitian, ya. Dalam tujuan penelitian itu ada 2, sebaiknya, ya. Tujuan umum yang Anda tulis itu Anda uraikan dulu. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, akan enak bahasanya, ya. Ini langsung, ya. Jadi lebih enak, jadi ngomongnya ketika kita mendeskripsikan enak orang membacanya, ya. Nah, jadi ini, ya, untuk mengetahui pengaruh penyuluhan, dan ini juga harus sama dengan judul. Nah, ini kok mengetahui pengaruh penyuluhan tentang anemia ini juga, nah kan begitu. Nah, acuannya begitu, ya. Jangan sampai ada yang satu lain, yang satunya lain, kan begitu, ya. Lain di hati, lain di pikiran, kan gitu. Pasti pun lebih tahu nafsirnya. Kemudian ini di tujuan khusus. Di tujuan khusus itu coba Anda lihat bahwa di sini ada analisa univariat, kan? Coba lihat halaman 51. Ada enggak? Ada, ya. Di tujuan khusus ada enggak untuk menjelaskan univariatnya? Enggak ada. Nah, tolong ditambahkan, ya. Nah, karena kalau bivariatnya ini sudah terjawab ini kan. Yang bivariatnya ini kan pengaruh penyuluhan terhadap tujuan umumnya. Tujuan khusus untuk mengetahui pengaruh penyuluhan, pencegahan anemia terhadap pengetahuan remaja putri di SMP Nusa, ya. Mengetahui pengaruh penyuluhan, pencegahan anemia terhadap pengetahuan
rematri ya. Nah, jadi yang univariatnya juga Anda tulis karena sesuai dengan di halaman 51. Jangan sampai nanti Anda tampilkan di sini, karena ini kan nanti di kesimpulan juga Anda tulis nanti di kesimpulannya ya. Nah, di pembahasan nanti masuk, kemudian di temuan data juga harus masuk ya. Kalau tidak Anda tampilkan di sini, berarti ini tidak perlu lagi nih, kan begitu. Di Indonesia Data Univariate kan cukup, ya cukup bivariat. Artinya Anda kan melihat di 51 ini harus sama dengan di tujuan khususnya, kan begitu ya. Nah, kalau memang Anda, Pak saya tidak mau masukkan ya, berarti di sini di Indonesia Data Univariate tidak perlu Anda masukkan, kan begitu ya. Nah, nih. Kemudian manfaat teoritisnya. Ya, terkait ya. Kemudian ini keaslian penelitian. Ya memang agak susah ya untuk mencari penelitian yang sama ya. Nah, misalnya di sini gambaran perbedaan pengetahuan tentang anemi ya, kualitatif. Nah, ini kan studinya kualitatif. Pengetahuan sikap. Ini univariat. Iya, gambaran univariat. Sulit untuk di univariat kan biasa diploma ya. Itu sulit untuk mengambil keputusan dalam penelitian. Ada pengaruh atau tidak pengaruh itu tidak ada. Cuma ada perbedaan untuk mendistribusikan di tabel univariat ya, tabel frekuensi itu kan. Nah, jadi coba cari judul yang mirip gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya penelitiannya eksperimen, desainnya free eksperimen, desain kan gitu ya. Ya paling tidak juga penelitiannya harus ya mengikuti yang ada kan begitu ya. Jadi supaya mudah Anda untuk menggambarkan penelitian Anda ini seperti apa kan gitu ya. Yang sama ini kan hanya dari 5 ini hanya 2 ya. Pengaruh anime gizi dengan media motion video terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri ya. Kemudian pengaruh intervensi penyuluhan gizi dengan media animasi terhadap perubahan pengetahuan dan sikap tentang anemia pada remaja putri. Sementara yang lain itu lebih univariat kan. Tabelnya adalah tabel frekuensi ya. Itu ya. Nanti Anda buat perbedaan persamaan udah. Ada perbedaan persamaan. Tabel variabel dan desain penelitiannya, jumlah kelompok, perlakuan. Tempat enggak? Sama tempatnya. Nah, ya. Ditulis tempatnya enggak berbeda Pak. Nah, ada ya. Nah, sampel populasi itu berbeda, banyak berbeda. Metode kan, ya. Kemudian kita masuk di langsung kita teori SOR nih ya. Stimulus, organism, respon ya. Ya sangat terkenal teori Skinner nih ya. Variabel bebasnya apa nih? Variabel terikatnya?
Tapi di sini nggak disebutkan nih. Halaman 43. Hah? 42 di bebasnya juga disebutkan pada halaman 42 itu menurut yang menjadi ya penyuluhan kesehatan, penyuluhan kesehatan, penyuluhan pencegahan ya. Ini kok penyuluhan kesehatan, kok lain-lain tidak konsisten, zigzag ya. Kalau dia misalnya penyuluhan pencegahan anemia, maka semuanya kan harus sama ya. Jangan sampai ada yang beda ya. Kemudian di variabel terikatnya disebutkan variabel terikatnya apa saja kan gitu ya. Ini kan tidak dimunculkan halaman 43 ya. Ya ada pengaruh ya. Definisi operasionalnya, kemudian interval ya. Ini one group atau two group nih? One group pretest post test ya. Nah ini bukan quiz ya, tapi question ya, questionnaire. Ya bahasa Inggrisnya questionnaire ya, bukan quiz. Kalau quiz nanti quiz berhadiah ya, quiz pertanyaan ya. Halaman 47 ya. Jadi asal katanya questionnaire ya, daftar pertanyaan. Kemudian uji validitas ya. Ini sama lah semuanya ya, tidak ada perbedaan. Cuman nanti di coding ini pengetahuan 49 coba 49 tipe ya. Jadi pengetahuan kodenya apa ya, misalnya kalau pengetahuan baik kodenya berapa kan ya, karena ini kan numerik ya, data numerik berapa, jadi angka yang numerik itu ya. Dan sikap demikian juga numerik ya. Kemudian Anda kodenya gimana, kalau pengetahuannya baik kodenya berapa. Ini juga codingnya belum ya. Tapi udah ya, pengetahuan 1 skor ya. Sedangkan pengetahuan baik 2 skor. Jadi 1 2. Kalau dia misalnya baik 1. Kalau maksudnya gimana? Kurang baik 1. Pengetahuan kurang baik dengan kode 1 jika skor kurang dari nilai min atau median. Sedangkan pengetahuan baik dengan kode 2 jika skor lebih dari nilai min atau median. Kalau ada pertanyaan ini kan di kuesioner ada ya? Ada Pak? Ada. Coba kita lihat di kuesionernya ya. Misalnya anemia adalah kurangnya sel darah merah dalam tubuh yang ditandai dengan HB yang di bawah normal. Kalau misalnya dijawab benar, nilainya berapa? 2. Pengetahuannya baik. 2. Kalau satu pertanyaan, banyak benar ini. Kalau salah 1. Jadi banyak nih, kali berarti sekitar 20 ya. Kalau misalnya betul-betul 20 ya. Bukan 10 ya. Berarti kalau misalnya salah nanti juga 10. Kalau salah semuanya 10 nilainya kan. Kenapa nggak nol? Iya, mengapa enggak? Iya, sebab yang paling enaknya begitu ya. Nah, nilai kalau misalnya betul 1, nah kan 10 nilai. Begitu. Kalau ini kan jadi bingung jadinya. Kok salah ada nilainya kan begitu ya. Ya malah paling bagusnya kalau bisa dikurang malah ya. Nah, kalau 1 kan gitu ya. Di penalti ini malah ditambah lagi kan ya. Nah, ini. Kemudian ini pengetahuan. Yang Anda tanya ini yang pencegahannya mana? Perilaku pencegahan. Ini kan menghubungkan
penyuluhan. Oh iya, sesudah sebelumnya bukan ya. Ya, maksudnya sebelum pengetahuan sesudah ya, sikap sebelum sesudah ya. Iya, paham. Ya, tapi membedakan pengetahuan sebelum dan sesudah ini kan. Anda dasarnya buat pengetahuan ini dari mana nih? Misalnya anemia, kekurangan zat gizi, penularan anemia. Tanda gejala anemia enggak ada ya? Ada cepat lelah nih ya, pucat pada konjungtiva, kuku, wajah, telapak tangan, sulit konsentrasi adalah gejala anemia. Anemia ya. Jadi ini jadi sebaiknya pengetahuan itu terkait anemianya ya. Apa itu anemia, tanda dan gejalanya, faktor penyebab gitu ya. Kemudian apa yang akan terjadi bila terjadi anemia. Ya, berisiko meningkatkan kejadian angka kematian ibu dan kematian bayi. Cuma satu saja ya, kalau anemi. Ya. Jadi bisa aki, pendarahan kan. Nah, jadi itu yang terkait dengan anemia ya. Kemudian berisiko kehamilannya berisiko ya. Bisa enggak BBLR nih? Nah, kalau bisa enggak di teorinya ini, Anda baca di teorinya kira-kira kalau ibu yang menderita anemia ya. Metode apa yang Anda gunakan penyembuhannya? Enggak, SOR itu teorinya. Nah, metode Anda apakah disuluhi kan gitu? Masa kuesioner? Anda kan melakukan intervensi. Nah, intervensi Anda ini menggunakan apa? Kan penyuluhan. Penyuluhannya bagaimana caranya? Apakah disuluhi kan gitu ya? Pakai senter? Pakai apa? Hah? Pakai HP? Media ceramah menggunakan media PowerPoint kan begitu ya. Ceramah interaktif lah ya. Komunikasi interaktif kan. Ya, kan di sini Anda munculkan PPT tadi itu. Nah, jadi harapannya adalah materi yang Anda sampaikan itu bisa dipahami ya. Dipahami, jangan sampai nanti Pak penyuluhan tapi materinya lain kan gitu kan. Nanti nggak nyambung materinya. Di sini ada materinya enggak? Ada ya. Jadi supaya ketika ya Anda berikan penyuluhan, tanda gejala, risiko, dampak pencegahan. Ya memang kita tidak sampai pada upaya pemulihan ya, tapi memang pencegahan ya. Tanda gejala atau etiologinya kan begitu ya. Jadi itu wilayah kuratif ya. Ya, tapi kalau mengusulkan untuk konsumsi TTD kan, kemudian ya zat vitamin Fe kan gitu, itu kan solusi yang ditawarkan kan. Mungkin itu saja Pak Soebun yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Soebun. Baik, terima kasih Pak. Sehat dulu.
BBLR, Statik, Aki, dan AKB. Itu dampaknya. Terus, kalau tingkat masuk kita tuh, apakah artinya memberikan resiko rasa sakit yang kita? Kalau misalnya atas tuh ada resiko atau ada dampak itu. Rasa sakit yang hebat. Jadi jurus apa yang Maksudnya kalau dia menjalani darah saat seperti itu dia akan merasakan rasa sakit yang hebat. kalau enggak saya Kemudian pertumbuhan terlambat maksudnya di sini pertumbuhannya remaja tersebut atau pertumbuhannya janin? nanti juga Janin. Oh, kalau itu kan pertumbuhannya itu udah pertumbuhan dan perkembangan protein saya tanya kemarin cuma nanti yang perkembangan itu mesti konteksnya tidak butuh kalau itu antara kehamilan para pun sebenarnya sama banyak korban juga enggak ini kan pencegahan pencegahan misalnya tadi makan bukan kasus itu jadi lapor juga bahwa anehnya itu kan pergi ke Pak Ibu langsung dia menyiapkan mereka cek di sekolah karena remaja adalah bisa pencegahan bisa jadi terjadi pernah ini ketika dia sudah menjadi seorang ibu, dia terkena anemia bisa menyebabkan bayi stunting, daya rendah, dengan macam lain. Kenapa kok bisa anemia itu bisa membuat kematian bayi? Karena kekurangan kadar merah dalam tubuh. Kadar merah itu mungkin buat apa sih ya? Kamu buat sendiri, nanti tanyain sama ini Siswa isinya. nggak tahu Kata aku, buat apa ya? Pasti ini anak sebelum terjun ke lapangan harus menguasai terkait ini. Oh, sedikit. Bayangkan aja kalau itu barunya turun, yang meningkat oksigen itu tidak ada. Iya kan? Saya kembalikan ke Pak. udah nggak nambah ada sih
berapa? Kalau remaja berarti kalau 10? Ada kategorinya lebih ringan dalam berapa? Halaman 13. Halaman 13. Ini seumumnya bukan remaja atau apa? Laki ataupun perempuan ya, secara umum ya. Kalau yang di bawah 11 sampai 11. Oh, berarti hamilnya sedang ya. Oke. Nah, kan supaya kita bisa tercegah ya, mencegah anemia kan diantaranya apa? Daging sapi, jeroan, Apalagi kalau daging sapi ya dikatakan 1 kilo aja udah 180 mahal ya. Kira-kira makan makanan yang sekitar kita itu yang mungkin masih terjangkau apa kira-kira? Sayuran kan atau apa dari hewan apa? Sumber zat besi itu apa yang boleh ditemukan? Aku harus spontan ya. Kalau kamu ditanya siswa, kamu kamu spontan dulu. Makanya harus kuasai definisinya tahu, penyebab anemia juga tahu, kemudian makanan yang baik juga tahu, Hewani nabati. apa nabati apa itu harus tahu ya. Jadi kamu nggak mungkin nanti kalau Belum ya? Nanti ditanya belum ya? Ya. kalau yang mungkin kamu sebelumnya dari sapi misalnya atau ikan mungkin nggak mungkin ada makanan itu nggak mampu dijangkau oleh orang-orang tertentu kan, makanya harus cari opsi kira-kira makanan sekeliling kita ternyata memang banyak mengandung zat besi ya. Kalau di sini tertulis bayam, tahu, tempe itu langsung itu masih terjangkau ya. Nonudi. Kemudian pakis ada nggak? Sudah. Itu ya. Bayam. Iya, ya besi. Ya. Ya. Nah misalnya kamu juga harus tahu kalau misalnya sudah kita tahu mengalami anemia, misalnya si remaja itu seharusnya apa gitu, apa seharusnya dilakukan kalau sudah anemia? Ya termasuk ya makan makanan ya, mau makan makanan yang seperti itu kan. Sebenarnya mungkin masuk siswa tahu, tapi kadang merasa malas, ya kan? Berarti harus disupport, maksudnya dikuatkan pemahamannya bahwa mengkonsumsi tambah dari infeksi. Bukan yang siswa, kadang ibu-ibu juga kadang malas, kadang ibu sampai tambah darah, mual, ya kan? Tidak ada nggak kalau yang TDD yang kayak mual, ada produknya nggak? Dia mual. Ada yang individu tertentu sensitif tuh langsung mau, makanya dianjurkan untuk kalau misalnya nggak konsumsi tambah berat, Bayam. konsumsi sayuran yang kandungan zat besi tinggi atau susu lah. Susu kalsium ada. Yang penting itu ada dagingnya. Daging-dagingnya ada pak ya? Ya, daging-daging. Dia daging merah dia, daging merah. Kalau ayam enggak. Sapi gitu ya. Kambing. Ya. Oke.
berupa data numerik atau data kategorik. Kamu kan bagi kuesioner ya, ada pertanyaan tentang pengetahuan, ada tentang sikap kan. Kira-kira datanya yang diperoleh itu berupa data numerik atau kategorik? Nah, sekarang saya tanya, tahu nggak bedanya data numerik dan data kategorik? Ini belakang juga dengerin ya. Tahu nggak bedanya? Datanya numerik dan data kategorik, tahu nggak? Itu data apa? Nancy, apa? Data numerik itu data apa? Apa? Nah, ini udah semester 7 nih. Harus tahu ya. Apa? Apa? Data numerik, data yang berupa angka. Ya kan? Contohnya apa? Kadar yang berlebih itu data numerik ya. Kalau kita lakukan pengukuran, responden A 10,9, responden B 11, itu data numerik hasilnya kan? Nah, itu data numerik. Nah, kalau data kategori, berarti ya berupa kategori, misalnya kayak tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA itu kategori gitu. Nah, variabel pengetahuan kamu di kuesioner kamu itu nantinya data yang dihasilkan numerik atau kategori. Numerik ya. Angka ya, skor tadi ya. Kalau berupa angka-angka berarti ujinya pakai apa? Uji statistiknya. Ini kan mau lihat ya, itu betul. Ujinya pakai apa uji statistiknya? Benar ada di sini. Nah, itu untuk apa? Uji itu Digunakan peneliti untuk membandingkan rata-rata kedua variabel yaitu pengetahuan dan tingkat sesuai. jadi membandingkan dua rata-rata gitu kan. Artinya rata-rata yang sebelum dan rata-rata sesudah. Nah, jadi dalam penyajian univariat kamu nanti bukan persentase, ya bukan frekuensi, karena datanya numerik. Jadi kalau dalam penyajian data kategorik itu boleh persentase atau proporsi. Kalau numerik nanti ada mean, kemudian media, ya kan, kemudian ada simpangan baku, itu ditampilkan nanti. Ya, jadi di dalam univariat itu tugasnya kayak gitu ya. Tergantung datanya, karena datanya data numerik hasil kuesionernya. Berarti analisnya univariatnya menggunakan mean, median, gitu ya, simpangan baku. Kecuali kalau konten kamu nanti datanya kategori misalnya tentang anemia, tidak anemia, kemudian pengetahuan baik, pengetahuan kurang, itu kan dikasihkan. Tapi menurut saya kalau di dalam proposal ini enggak, ya udah data numerik aja, bisa dikategoriin gitu. Lagi pula kalau saya melihat pengkategorinya tadi berdasarkan mean sama median. Kalau mean sama median itu potong tengahnya gitu. Otomatis kalau datanya katakanlah 100%, tengahnya berarti ya 50% gitu kan. Dan mungkin ya 46% dengan 54% misalnya, atau 47% dengan 55%. Jadi nggak jauh dari 50%. Jadi menurut saya kita perlu fokus aja ke dalam data numeriknya. Jangan dikategorikan kalau kurang, mean, median gitu. Kecuali analisismu menggunakan data kategori kayak square, silakan kamu kategorikan seperti itu, ya kan? Karena kamu ujinya menggunakan uji T berpasangan dan tidak perlu dikategorikan. Ya, univariatnya nanti cukup dengan mean, median atau simpangan baku, Standar deviasi. ya, simpangan baku standar deviasi. Nanti ya, itu dikoreksi, diperbaiki aja di operasional. Berarti skala datanya apa? Skor itu skala apa? Skor pengetahuan, skor sikap, itu skala datanya apa? Apa? Interval, ya kan? Saya lihat, kami lihat di depan tadi itu nominal apa ya? Nominal. Nominal itu ya kategori. Ya, juga loh nominal.
Kalau nominal berarti sudah dikategorikan gitu ya, misalnya. Tapi kalau dikategorikan ada diurutkan jadi ordinal. Iya, tidak bisa susah jadi di nominal. Ya, jadi interval. Kalau skor, pengetahuan skor tes, skor depresi, skor kecemasan, dan itu termasuk dari interval sekarang. Misalnya kepuasan juga ya masa itu termasuk interval ya. Kemudian di halaman 50 itu kan ada menjelaskan pertanyaan tentang favorable dan unfavorable. Silahkan kamu jelasin. Kalau misalnya di sikap ada pertanyaan favorable dan unfavorable, nomor berapa aja? Termasuk yang di pengetahuan, nomor berapa aja? Itu dijelasin ya. Jadi ya ada pegangan, ada dasarnya di bab. Nah, ini kan katakanlah nanti kamu lulus atau bisa dilanjutkan ke penelitian. Saya akan mengumpulkan data dan informasi berhasil mengenai pencegahan anemia remaja putri dan mengadakan penyuluhan. Langsung kamu nggak izin penelitian dulu, Ya. kamu nggak ini di kualitas dan uji medianya juga kan kompetensi. Nah, kemudian kalau udah fix, udah oke, kamu baru penyuluhan, gitu ya. Nah, jarak antara penyuluhan dengan post testnya kapan? Berapa lama? 15 sampai 30 hari. Ada nggak dicatat di sini? Halaman berapa? Berapa hari tadi? 47. Berapa hari? 30 hari. Nah, 30 hari ya. Sekarang lihat di halaman 45. Jadi itu 3 minggu. Kamu pakai yang mana? Kalau di depan 3 minggu, di belakang 3 minggu. Kalau mau pakai 30 hari, silakan di depan juga 30 hari. Yang konsisten aja. Masalah. Nah, kenapa nggak langsung dites hari itu juga? Masih yang berjalan sampai berdasarkan Pak. Jadi antara itu harus berjarak. Jadi saya bisa mengetahui perubahan setelah saya melakukan penyuluhan. Pertama kan saya membagikan berita sebelum melakukan penyuluhan. Kemudian melakukan prosesnya itu harus berjarak Pak, supaya bisa membedakan apakah remaja putri ini di saat saya sudah memberikan penyuluhan, apakah ada dampaknya bagi mereka. Jadi harus berjarak. Ini kan kita baru ngomongin matematika sikap, belum dampak. Artinya, apakah tetap menempel gitu ya, katakanlah menempel di dalam otaknya atau gitu ya, ingatannya gitu ya, tentang pengetahuan sama sikapnya tadi itu kan makanya dibicara. Kalau mungkin hari itu juga ya mungkin bagus, tapi beda dengan hari yang misalnya 15 hari atau 20 hari berikutnya, gitu kan. Nah, jadi kuasai ya, kamu menguasai apa yang menjadi materi fokus kamu ini anemia gitu ya. Jadi kamu ketika ditanya sama siswa, percaya diri itu kenapa? Karena ngerti apa yang kamu bahasnya, kamu sodorkan ke mereka tahu. Kalau nggak ngerti, nanti jawabnya juga dengan ngasal-ngasal gitu kan, gitu ya, gitu ya. Oke, berikutnya kita akan skor nilai, jadi silakan tunggu di luar, termasuk mahasiswa yang lain ya, silakan tunggu di luar.
sebenarnya dengan uji medianya ya, waktunya. Uji medianya sama uji validitas yang jadi satu tempat dari Bisa tempat sendiri. tempat itu bisa juga tempat beda. Tapi kalau misalnya ke tempat yang di penelitian nanti mereka tahu materinya kan, jadi tidak ada lagi. Makanya Di Beda tempat berarti lain. ya? Nah, Berarti beda kalau banget. untuk yang uji media sama validitas Ya, terus beda. jadi satu atau Nah, beda tempat? nah, jadi kan belum ada nih uji validitas di mana nih? Rencananya di mana? Di SMP Nusantara itu SMP Majak dia. Nah, Ada setia. Jadi yang media sama validitas sama aja. Satu suratnya tuh dari Nah, nanti langkahnya gimana? Ini kan kalau kamu nge-print dalam kertas kayak gini kan nggak kelihatan tulisannya. Supaya jelas gimana, apakah bawa laptopnya ke situ atau gimana? Yang saya boleh punya nanti ada itu fokusnya juga. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, sudah begitu kira. Ada yang mau sampai lagi Pak? Oh, jangan lupa terkait saran-saran dari sisinya terkait media itu apa dan membuat yang semacam PF gitu. Ya begini, begini. Itu ada dia nulis sendiri loh, bukan kami yang nulis kan. Jadi dia ada buktinya, oh ini loh saran dari SMP pada sejak 2022. Itu ya. Ya selamat ya udah menunggu proposal. Semangat, jangan menunda-nunda lagi proses-proses yang akan kita lakukan. Ya. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, lampu. Coba layar HP gitu lah. Ini beri. HP-nya tuh biru, versi pakai nama dua. 1, 2, 3. Oke. Bapak, Bapak cuma ada